Bahwasanya yang dimakamkan adalah seorang muslim, ada kalimat thayyibah. Nah ini yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan makam yang saat ini menjadi kemudian pro kontra di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kemudian ramalan Sabtu Pawon, ternyata secara tradisi di komplek makam Troloyo meninggal yang enggak Permoto. Gajah Permodo, ini yang Gajah Permodo nih. Nah ini enggak, Jalan satu tahun. ini yang Sabtu Pawon. Di makam umum ini kita akan menemukan banyak sekali artefak-artefak penting dan artefak-artefak yang menunjang sebuah proses korespondensi ya, sebuah awal masuknya agama Islam di Majapahit. Nah, di makam umum kita mulai memasuki banyak sekali artefak-artefak berupa batu bata kuno era kerajaan Majapahit, balok-balok batu candi, sebagaimana kemudian tradisi masyarakat memasuki makam, kita harus kemudian mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Ya, di makam yang luar biasa ini sama dengan kemudian pada masa era-era kerajaan Majapahit, di mana tanaman kamboja atau sembujo gitu ya, kemudian tanaman kuring, biasanya karawira, bana, naga kusuma, andong, biasanya ditanam di tempat-tempat yang dianggap keramat atau tempat-tempat yang dianggap suci gitu ya. Dan di lokasi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, banyak penelitian, terutama penelitian yang menjadi buku babon rujukan tentang masuknya Islam ke Majapahit adalah Louis Charles Damai, di mana dalam bukunya yaitu The Last Tom de Tralaya ya, masa kuno itu namanya adalah Tralaya yang saat ini menjadi Troloyo atau Tralaya, dari bahasa Sangsekerta, dari kata kesetrahlaya. Kesetrah artinya kematian, laya artinya lapangan, sebuah kosakata era kerajaan Majapahit yang artinya adalah lapangan kematian. Kemungkinan memang makam-makam yang di sini kebanyakan adalah makam era kerajaan Majapahit. Monggo. Salah satu dari sekian kompleks makam yang ada di Troloyo ini memang ada makam 9, ada makam Syekh Jumadil Kubro, ada makam yang panjang atau Sunan Ngudung, ada makam Patas Angin, ada banyak sekali kompleks-kompleks yang makam ini menunjukkan sebuah ikatan keluarga tertentu, termasuk di sini adalah kompleks makam 7, di mana secara tradisi sebagaimana yang tertera dalam Balai Pelestarian Kebudayaan ya, wilayah 11 Provinsi Jawa Timur ini, kita akan mengetahui bahwasanya makam 7 atau dikenal dengan makam Pitu berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trobulan, Kabupaten Mojokerto. Makam ini berdiri seluas 15 kali 7 meter, dilengkapi dengan pagar dan dinding pembatas ya. Dahulunya diduga merupakan batu bata kuno era kerajaan Majapahit, dan makam terbagi menjadi 7 ya. Antara lain secara tradisi makam-makam tersebut bernama Pangeran Noto Suryo, Noto Kusumo, Gajah Permodo, Sabdo Palon, Naya Genggong, Polo Putro, dan Emban Kinasih. Ya, ini sesuatu yang memang menurut tradisi yang berkembang di masyarakat ini ya. Makam ini secara garis besar memperlihatkan adanya hubungan erat antara saudagar muslim. Jadi pada masa kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, itu Majapahit itu kedatangan banyak para pedagang dari Arab, Persia, India, Afrika Timur, kemudian Melayu, termasuk Tiongkok. Dan Mahuan mencatat bahwa sebagian besar di antara mereka adalah muslim. Sehingga dari para pedagang inilah kemudian terbentuk Syah Bandar atau perwakilan para pedagang yang kebanyakan juga muslim. Kemudian mereka diterima oleh para tumenggung ya, yang mengurusi para Sabandar, sehingga kemudian ada korespondensi antara para Sabandar dan tumenggung. Inilah awal mula masuknya Islam di Majapahit. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali kemudian keistimewaan dari makam 7 ya. Selain berbentuk makara, ada ragam hias Suryah Majapahit, ceplok, segitiga tumpal, angkah tahun sakah, ditambah dengan kalimat thayyibah dan beberapa kutipan ayat Al-Quran dan doa-doa. Mari kita memasuki area. Nah ini kita bertemu dengan Mbah siapa nih Mbah? Mbah Fatimin, Mbah badhe tempun ini Mbah. Aduh siram loh Mbah. Bisa minta waktu sebentar Mbah untuk menunjukkan nama-nama yang mana ini Pangeran Noto Suryo, Noto Kusumo, mungkin bisa ditunjukkan sebentar Mbah ya.
Nuwun sewu monggo Pak. Nah, jadi kita bersama Mbak Kartini ini ditunjukkan kepada teman-teman yang ini almarhum yang dimakan namanya siapa Mbak? Eyang Notosuryo. Eyang Notosuryo. Luar biasa sekali. Yang ini Notokusumo. Yang ini Eyang Notokusumo Mbak. Monggo Mbak, beri Mbak. Yang ini Mbak? Iki Gajah Permodo. Gajah Permodo. Niki Eyang Gajah Permodo nggih. Lah niki Mbak. Iki Eyang Sabdo Palon. Niki Eyang Sabdo Palon. Jadi teman-teman di kompleks makam Troloyo ini ternyata juga ada makam yang diduga sebagai makam Sabdo Palon ya, sang penasihat Raja Prabu Brawijaya V. Teman di sini Mbak ya. Ini makam Niki Eyang niku Noyo Genggong. Noyo Genggong. Nah, ini makam Eyang Noyo Genggong yang masuk dalam sumber tradisi, bahkan ada serat Noyo Genggong juga. Lah ini Mbak, yang ini. Niki Paloputro. Oh, ini Eyang Poloputro. Dan yang terakhir Mbak, yang ketujuh ini Mbak. Niki Mban Kinase. Nah, ini Eyang Mban Kinase. Matur suwun Mbak atas waktu dan kesempatannya. Berziarah dulu ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Aku susun ila ruhi Mbah Noto Suryo Notokusumo Gajah Permodo Sabdo Palon Eyang Genggong Poloputra Mban Kinase Bisiril Fatihah. Nah, jadi disinilah kemudian keistimewaan dari makam-makam awal. Diduga makam-makam ini merupakan makam para bangsawan kerajaan Majapahit. Kemungkinan adalah patih, atau kemudian adalah selir-selir raja, atau para permaisuri, atau kemudian tumenggung, demung, kanuruhan gitu ya. Dan di sini ada yang sangat khas. Jadi nisan terbuat dari batu andesit yang keras, kemudian dengan bentuk seperti makara, dengan kalamerga yang tersamar. Jadi ini merupakan kalamerga ya, yang masuk ke atas itu lambang pelangi atau kalamerga, di mana dalam kepercayaan tradisi kuno lokal Majapahit, kalamerga inilah merupakan jalan arwah-arwah naik ke langit. Jadi ini kalamerga. Nah, kemudian ada Suryah Majapahit ya, sebagai kemudian lambang hak prerogatif penggunaan emblem atau kemudian penggunaan lambang-lambang Suryah Majapahit. Ini merupakan orang-orang dekat keluarga Raja Majapahit saja, karena berhak kemudian mengenakan sebuah simbol atau lambang kebesaran kerajaan Majapahit. Kemudian angka tahunnya masih menggunakan juga angka tahun Saka, yang menandakan diduga yang dimakamkan di sini bukanlah orang Arab, bukanlah orang Persia atau orang Tiongkok, melainkan yaitu keluarga Raja Majapahit yang diduga sudah memeluk agama Islam. Terbaca 1397 Saka. Nah, 1397 Saka gitu ya. Dan dibaliknya gitu ya. Ini bagaimana kemudian untuk mengidentifikasi atau menjustifikasi atau melegitimasi bahwasanya yang dimakamkan adalah seorang muslim, dibaliknya dengan kemudian ragam dan pahatan yang memiliki motif yang sama. Kita akan melihat sebuah kalimat thayyibah ya, yang masih terbaca dengan kemudian font lokal atau kemudian khot ya, khotnya itu masih lokal. Jadi yang terbaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, menandakan ini adalah kalimat syahadat ya, yang merupakan salah satu unsur yang terpenting dari pengakuan seorang muslim. Coba kita ke nisan-nisan yang lain gitu ya. Nah, di sini juga sama. Jadi di sana yang kedua yang secara tradisi merupakan makam dari Pangeran Notokusumo, Notosuryo Notokusumo, ini juga sama. Yaitu ini Suryah Majapahit, yang di tengahnya ini diduga merupakan lambang lontar. Lontar itu adalah kitab yang terbuat dari daun lontar yang diikat dengan sebuah tali gitu ya, yang dikumpulkan. Nah, ini di dalamnya ini. Yang diduga artinya memang di dalam Suryah Majapahit sebagai lambang kebesaran Majapahit itu harus menjunjung tinggi kitab-kitab suci atau ya kebijaksanaan gitu ya. Dan harus menjauhkan diri dari segala hawa nafsu. Harus berdasarkan pada kitab-kitab suci, dan juga terbaca angka tahunnya ini juga angka tahun Saka ternyata teman-teman, yaitu 1359 Saka. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jika makam ketiga yang diduga macam Pangeran Gajah Permodo, ini juga sama ya, menggunakan sur Majapahit atau keropa atau daun lontar, dan makam dan nisan kepala ini juga Suryah Majapahit,
dan angka tahunnya adalah 1399. Dan ini luar biasa sekali, 1399 Saka ya. Nah, ini sesuatu yang di belakangnya juga yang mengindikasikan bahwasanya yang dimakamkan adalah seorang muslim, ada kalimat thayyibah. Nah, ini yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan makam yang saat ini menjadi kemudian pro kontra di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kemudian ramalan Sabto Palon, ternyata secara tradisi di kompleks makam Troloyo ini ada juga makam yang diduga merupakan makam Sabto Palon. Nah, sama juga ternyata di dalamnya juga penuh dengan ukiran-ukiran yang indah, bentuknya kala makara, kala merga yang tersamar, segitiga tumpal, sebagaimana kemudian tradisi-tradisi kerajaan Majapahit gitu ya, Surya Majapahit. Dan di sini kemudian ada semacam ceplok atau bunga-bungahan ya, bunga-bungahan di sini, bunga-bungahan, atau kemudian ini lambang bulang sabit kalau nggak salah ya ini ya. Nah, ini ada lambang bulang sabit ya, dan di baliknya ini juga ada inskripsi Arab yang diduga juga terbaca. Nah, ini sebagian besar aus ya, yaitu kulun nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini salah satu kutipan ya ayat suci Al-Qur'an, yaitu kulun nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang hidup pasti menemui ajalnya, pasti mati gitu ya. Setiap kehidupan ini pasti mati. Nah, ini tidak ada yang abadi. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Dan di situ makam Naya Genggong gitu ya. Nah, ini makam Naya Genggong ini terlihat bahwasanya nisannya itu polos. Jadi nisan yang di sini itu polos, Naya Genggong ya. Sehingga kita tidak menemukan inskripsi, namun bentuknya sama dengan bentuk nisan-nisan yang lainnya. Ini masyarakat secara tradisi turun temurun dikatakan bahwasanya ini adalah makam dari Noyo Genggong atau Naya Genggong. Nah, di sini juga ada nisan-nisan tua ya, lain sebagainya. Ada salah satu yang memang dipindahkan ke Museum PIM Trowulan, itu nisannya tertua karena terbaca tahun 1297 Saka atau tahun 1376 Masehi, artinya masa Raja Hayam Wuruk ya. Masa Raja Hayam Wuruk itu ternyata ada di salah satu nisan yang ada di kompleks makam 7 ini, yang saat ini memang karena pentingnya nisan itu dipindahkan ke Museum PIM Trowulan. Dan dibalik dari angka tahun Sakah tersebut gitu ya, yang masa Hayam Wuruk ternyata tertulis doa Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar tersebut berbunyi, doa Lailatul Qadar itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini merupakan doa Lailatul Qadar yang itu ada di makam atau nisan tertua yang ada di Troloyo ini, yaitu tahun 1297 Saka atau tahun 1376 Masehi. Nah, ini. Dan yang terakhir ini menurut berita tradisi, ini Polo Putra ya. Ini adalah Mban Kinasih. Nah, ini Mban Kinasih. Ini sesuatu yang juga nisan kuno ya, era kerajaan Majapahit dengan Surya Majapahit, kemudian lontar gitu, kitab lontar berbentuk kala makara, terus ada kala merga yang tersamar ya. Artinya memang secara kemudian ragam hias nisan-nisan yang di sini ini menggunakan unsur-unsur tradisi lokal. Bahkan pada masa perkembangan atau masuknya Islam di Majapahit, itu sebenarnya baik itu raja-raja Majapahit maupun masyarakat Majapahit belum membedakan antara para pemeluk Islam dengan Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta. Karena pada hakikatnya antara tarekat Sataria yang dibawa oleh awal-awal masuknya Islam di Majapahit ini ternyata memiliki makna yang sama dengan ajaran Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta yang sudah duluan berkembang di Majapahit, yaitu sama-sama mementingkan kehidupan setelah mati, moksa, yaitu menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, disitulah kemudian bahkan penyebutan idiom-idiom Islam pada awalnya itu juga menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya pangeran untuk menyebut Allah, kemudian sembahyang, yaitu sembah kepada Sang Hyang itu untuk menyebut sholat, kemudian amet banyu wuluh untuk menyebut wudhu, kemudian langgar atau sanggar pamujan ya, langgar itu untuk menyebut tempat sholat bukan masjid. Termasuk kemudian puasa itu untuk menerjemahkan saum, misalnya kemudian tilmidun gitu ya, itu juga diterjemahkan santri. Nah,
Santri itu juga merupakan murid dari agama Buddha, santri, sastri, yaitu orang yang belajar sastra. Nah, ini sesuatu yang sehingga kemudian ketika Raja Wikramawardhana kemudian menjamu atau menerima tamu Maulana Malik Ibrahim gitu ya, itu juga kemudian Maulana Malik Ibrahim itu mendialogkan Islam secara panjang lebar dan sangat mengesankan. Tetapi tanggapan Raja Wikramawardhana mengatakan bahwasanya sebenarnya agamamu dan agama kita pada hakikatnya adalah satu. Mengutip kitab Sutasoma gitu, karangan Emputan Tular tahun 1350-an yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Bahkan kemudian ciri-ciri yang di sini memang ini merupakan ciri-ciri Islam Jawa. Jadi istilah-istilah Arab dan penggunaan harakat ini masih diduga ditulis oleh masyarakat Jawa karena bukan orang Arab. Kalau orang Arab pasti kemudian tidak ada yang salah dari segi harokat. Ini beberapa harokat ini ternyata ada yang salah, sehingga kemudian yang diduga baik yang menulis, membuat maupun kemudian yang dimakamkan di sini merupakan adalah bangsawan atau orang dekat keluarga raja yang sudah memeluk Islam, bukan orang luar. Apalagi kemudian kompleks makam Troloyo ini dekat sekali dengan situs Kedaton atau yang diduga istana kerajaan